Nama Purwosari berasal dari kata Purwo yang berarti awal dan Sari yang berarti ramai. Nama ini mencerminkan suasana masyarakat di masa lalu ketika setiap dusun sudah hidup ramai dan penuh aktivitas. Sejarah desa ini bermula dari Dusun Kenjuran, dusun tertua di Purwosari. Di sini ditemukan peninggalan Ninggayoni dari masa Mataram kuno, bukti bahwa wilayah ini sejak lama menjadi tempat peribadatan dan pusat kehidupan masyarakat. Masjid tua di Kenjuran pun telah ada sebelum tahun 1901. Nama Kenjuran diyakini berasal dari seorang pangeran kerajaan Kanjuran. Selain Kenjuran, ada Dusun Banteng Sari yang dahulu menjadi pusat ekonomi pada masa penjajahan Belanda. Teh menjadi komoditas utama, diolah dengan mesin modern pada masanya. Karena banyaknya bangunan dari bata dan semen, Belanda menamainya Banon, yang kemudian dikenal sebagai Banteng Sari, sejalan dengan semangat perjuangan PNI. Dusun Kenteng Sari lahir dari gagasan tokoh Mbah Abdullah Surat. Dusun ini berada di antara dua wilayah yang pernah dikuasai Belanda, yaitu Kenjuran dan Banteng Sari. Sementara itu, Dusun Jambean menyimpan kisah perjuangan. Pada pertengahan tahun 1947 sampai 1948, terjadi peristiwa agresi militer yang menyebabkan adanya perpindahan kekuasaan sementara Kabupaten Kendal selama 4 hingga 5 bulan di Dusun Jambean. Kemudian, pada tahun 1953, Jenderal Ahmad Yani datang ke Jambean memimpin operasi melawan pasukan DITII yang bersembunyi di sekitar Purwosari dan Gunung Prau. Dari 4 dusun inilah, Desa Purwosari tumbuh menjadi desa yang kita kenal hari ini. Desa dengan sejarah panjang yang menjadi bagian penting perjalanan bangsa. Desa Purwosari memiliki luas wilayah 567 hektar dengan tipologi perladangan. Sebagian besar tanah digunakan untuk ladang dan hutan, sedangkan sisanya menjadi pemukiman, pekarangan, dan tanah khas desa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000 orang, mayoritas warga Purwosari bekerja sebagai petani. Dahulu, mereka menanam jagung sebagai makanan pokok dan tembakau sebagai sumber penghasilan tambahan. Kini, pola pertanian bergeser ke hortikultura seperti sayuran dan perkebunan jambu yang menjadi komoditas unggulan desa. Selain pertanian, peternakan juga berkembang dengan ratusan warga menjadi peternak. Bidang pendidikan pun mendapat perhatian dengan keberadaan sekolah formal mulai dari TK hingga SMP serta lembaga pendidikan agama. Lebih dari 700 anak menimba ilmu di sini dengan bimbingan 81 pengajar. Di bidang kesehatan, Purwosari memiliki puskesmas dan 5 posyandu yang melayani masyarakat. Kehidupan sosial warganya erat dengan semangat gotong royong. Terdapat 7 masjid dan 23 musola yang menjadi pusat ibadah sekaligus mempererat ikatan kekeluargaan. Berbagai organisasi desa, mulai dari PKK, Karang Taruna, hingga kelompok tani, aktif menggerakkan masyarakat untuk membangun desa. Potensi alam, manusia, dan budaya inilah yang menjadi modal besar Purwosari untuk terus berkembang di masa depan. Selain kaya akan hasil pertanian, Purwosari juga memiliki kebanggaan di bidang UMKM. Salah satunya adalah Kopi Kendil, sebuah UMKM yang lahir dari kecintaan seorang warga desa bernama Mbah Tumbuk pada tahun 2016. Berawal dari kegemarannya menikmati kopi, Mbah Tumbuk mencoba bereksperimen mengolah kopi dengan caranya sendiri. Ia memilih kopi yang tumbuh di lereng Gunung Prau
pada ketinggian lebih dari 1.100 meter. Dari ketinggian inilah cita rasa khas yang membedakan kopi kendil dengan kopi pada umumnya. Nama kopi kendil sendiri terinspirasi dari kata kendal, tanah tempat kopi ini ditanam, sekaligus sebagai identitas bahwa inilah kopi asli milik orang Kendal. Jenis kopi kendil yang diproduksi ada 4, yaitu full wash, honey, natural, dan wine dengan proses pengolahan kopi berbeda-beda. Setiap metode menghadirkan cita rasa yang unik, mulai dari rasa manis alami, segar, hingga aroma fermentasi yang khas. Di antara semuanya, full wash menjadi jenis kopi yang paling diminati, bahkan hingga ke luar negeri. Kini, kopi kendil tidak hanya dikenal di sekitar Kendal, tetapi juga telah merambah ke berbagai kota besar di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, di antaranya Polandia, Mesir, Belanda, Cina, India, hingga Australia. Beberapa tokoh publik pun turut mencicipinya, seperti Nomo Kuswoyo, seorang musisi legendaris, dan Bapak Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia, yang menjadikan kopi kendil semakin dikenal luas. Satu hal menarik, kopi kendil berkembang bukan karena promosi besar-besaran, melainkan berkat kepercayaan dari mulut ke mulut. Setiap orang yang merasakan nikmatnya kopi ini, dengan sendirinya ikut memperkenalkannya kepada orang lain. Selain itu, dengan dukungan pemerintah desa berupa bantuan bibit dan mesin produksi, kopi kendil kini menjadi simbol kreativitas, kemandirian, dan kebanggaan masyarakat Purwosari. Inilah Purwosari, desa dengan sejarah yang kuat, potensi yang melimpah, dan kreativitas yang mendunia. Dari kaki Gunung Prau, Purwosari terus menapaki masa depan dengan semangat kebersamaan dan harapan.